Selamat pagi kepada Bapak Bintang, saya Prila Marsingga akan menyampaikan mengenai psikoanalisis Sigmund Freud yang dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah untuk ujian tengah semester. Nah, saat ini saya juga sudah membuat timeline-nya apa yang akan saya sampaikan mengenai struktur kepribadian, kemudian dinamika kepribadian, lalu defense mekanisme, lalu ke tahap psikoseksual dalam perkembangan kepribadian Sigmund Freud, lalu kepada Freud pada psikologi modern saat ini, dan refleksi serta analisisnya. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai 3 lapisan kesadaran. Jadi 3 lapisan kesadaran ini terdiri dari pikiran sadar, prasadar, dan tak sadar. Pikiran sadar ini adalah apa yang kita alami saat ini. Seperti saat ini saya sedang melakukan presentasi. Kemudian pikiran prasadar itu adalah yang tidak sedang kita pikirkan, tapi ketika kita recall, maka itu akan sangat mudah diakses atau diingat. Seperti misalkan 5 kali 5 sama dengan 25, atau kita mengingat nama-nama guru kita atau teman-teman kita yang lama di SD, itu akan mudah kita untuk akses. Nah, kemudian adalah pikiran tak sadar. Pikiran tak sadar ini yang paling mempengaruhi perilaku atau kepribadian manusia meskipun tidak disadari. Jadi berisi trauma, berisi juga pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, yang berhubungan dengan trauma atau inertia masa lalu. Begitu, dan ini sangat mempengaruhi perilaku atau perkembangan kepribadian manusia pada saat ini. Nah, kemudian yang saya mau jelaskan selanjutnya adalah model struktur kepribadian. Model struktur kepribadian ini ada 3 mekanisme besar, yaitu id, ego, dan superego. Id ini mengisyaratkan tentang keinginan-keinginan, tentang hasrat, tentang sesuatu yang liar, sesuatu yang mungkin tidak rasional, atau sesuatu yang dari dalam diri kita itu keluar seperti hasrat, ya, keinginan. Nah, kemudian selain itu ada juga super ego. Oh ya, tadi itu contohnya seperti kita mau makan, kita punya nafsu, keinginan seksual, dan kebutuhan-kebutuhan biologis gitu. Nah, kemudian super ego itu menilik kepada norma-norma atau nilai-nilai yang kita anut sejak kita masih kecil, nilai agama, nilai moral, nilai-nilai pendidikan, dan itu terinternalisasi ya dalam pikiran kita. Nah, kemudian berikutnya adalah ego. Ego ini yang akan menjembatani antara id dan super ego, di mana ego ini berfungsi sebagai penengah antara id dan super ego. Jadi ketiga komponen kepribadian ini bisa jadi akan berkonflik, kemudian akan berkonflik dan berinteraksi, sehingga ego ini yang akan menjadi yang akan memutuskan seperti apa perilaku yang akan dimunculkan begitu. Nah, lalu yang berikutnya saya mau berbicara tentang dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian di sini ada energi psikis dan insting, ya, ada energi psikis dan insting. Energi psikis dan insting ini terdiri dari 2, yaitu ini seperti libido, ya, seperti hasrat gitu, seperti libido lah. Yaitu terdiri dari 2. Yang pertama adalah eros. Eros itu adalah insting untuk hidup, dan yang kedua adalah thanatos, insting mati. Insting hidup itu seperti apa? Bagaimana seseorang individu itu bertahan dan berkembang, untuk bertahan dan berkembang, dia makan, belajar, dan sebagainya. Nah, kemudian satunya lagi itu insting mati. Insting mati itu lebih kepada bagaimana seorang individu kemudian ingin mengakhiri hidupnya,
atau ingin misalkan lari dari kenyataan dan ya insting-insting yang berujung pada kehancuran gitu ya. Nah, kemudian berikutnya saya akan berbicara tentang distribusi energi. Distribusi energi itu seperti apa? Jadi ketika 3 komponen kepribadian ini antara id, ego, dan superego ini berinteraksi dan kemudian tidak mendapatkan distribusi energi yang seimbang, maka bisa menimbulkan gangguan seperti kecemasan, seperti depresi gitu. Nah, lalu yang berikutnya adalah tentang kecemasan. Nah, kecemasan di sini itu seperti peringatan dari ego yang sedang berkonflik internal begitu ya. Nah, kecemasan ini terdiri dari kecemasan moral, kecemasan neurotik, dan kecemasan realistik. Kecemasan realistik itu kecemasan yang nyata yang dihadapi oleh individu. Kemudian kecemasan neurotik itu lebih kepada bagaimana it itu takut kehilangan kontrolnya gitu. Bagaimana it itu takut akan kehilangan kontrolnya atas bagaimana pribadi itu takut kehilangan kontrolnya atas it begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kecemasan norma. Kecemasan norma ini berhubungan dengan rasa bersalah ketika tidak mengikuti nilai-nilai atau aturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Nah, sebagai contoh misalkan seorang gadis yang dia itu kurang kasih sayang di keluarganya. Nah, kemudian ketika dia bertumbuh dewasa, dia mengenal seorang pria. Nah, pria ini memberikan cukup kasih sayang kepadanya, kemudian memberikan perhatian yang luar biasa. Namun ternyata dalam hubungan mereka itu sebenarnya hubungan toksik karena si pria ini suka memukul. Nah, di sini kecemasan itu kemudian muncul. Kecemasan norma di sini yang dialami oleh si gadis adalah ketika aku merasa tidak layak diperlakukan seperti ini menurut norma-norma kemanusiaan, menurut norma-norma kebudayaan yang ada begitu. Tapi dari kecemasan neurotiknya, dia tidak ingin merasa kesepian. Jadi dia tidak mau kehilangan kontrol atas it-nya, bahwa dia itu nantinya ditinggalkan begitu. Nah, sedangkan pasangannya ini bisa memenuhi it-nya itu, bisa memenuhi keinginannya. Nah, kemudian kecemasan realistiknya yaitu ketika dia mengalami kekerasan fisik. Sebenarnya dia itu tidak terima mengalami kekerasan fisik. Ya, itu sebagai contoh dari kecemasan. Yang berikutnya adalah mekanisme pertahanan diri. Mekanisme pertahanan diri ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, ada 10. Apa saja itu? Yang pertama adalah represi. Represi itu adalah bagaimana seorang individu berusaha untuk menekan pikirannya, menekan perasaannya ke bawah alam sadar. Dia berusaha melupakan itu, namun ternyata trauma yang dialaminya itu sebenarnya belum selesai ya. Contohnya ketika seseorang itu merasa trauma kepada sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Ketika dia waktu kecil misalkan diberi kekerasan oleh orang tuanya, namun ketika dia melihat benda-benda yang mungkin berhubungan dengan kekerasan yang waktu kecil, dia merasa trauma. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua adalah proyeksi. Ya, proyeksi ini seperti menyalahkan orang lain atas perasaan yang sebenarnya ada di dalam dirinya atau perilaku yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika seorang berselingkuh, kemudian dia malah menuduh pasangannya yang berselingkuh dahulu. Kemudian yang ketiga adalah sublimasi. Sublimasi ini terkait dengan dorongan untuk
untuk dorongan untuk dia. Jadi tadinya itu adalah dorongan yang negatif ya, atas idnya, atas keinginannya, tapi kemudian dialihkan sublimasi itu pengalihan dialihkan kepada hal yang positif, seperti misalkan hal yang positif atau kegiatan yang positif, aktivitas positif, sosial atau hubungan-hubungan sosial yang positif begitu. Seperti misalkan ketika seseorang merasa energinya atau keinginannya untuk bertarung, fightingnya itu sangat keras, tapi dia kemudian dia berusaha untuk menyalurkannya dengan olahraga tinju gitu. Nah, berikutnya adalah rasionalisasi. Rasionalisasi ini adalah upaya mencari pembenaran gitu ya, mencari alasan yang logis untuk membenarkan sebuah perilaku yang mungkin kurang tepat atau kurang benar gitu. Seperti misalkan contohnya ketika ada seorang yang dia tes CPNS tapi tidak keterima, kemudian dia beralasan bahwa oh iya saya soalnya nggak serius ngerjainnya, bukan karena dia tidak mampu gitu, dia tidak mau mengakui ketidakmampuannya, tapi dia mengalihkan alasannya, membuat alasan logis bahwa dia itu tidak serius mengerjakan itu, dia mengantuk dan sebagainya. Kemudian denial, yang berikutnya adalah denial. Denial ini adalah tentang penolakan dari fakta yang ada, fakta yang memang terjadi seperti apa gitu ya. Misalkan dia sakit tapi dia tidak mengakui kalau dia itu sakit begitu. Identifikasi ini adalah mengadopsi atau meniru perilaku supaya dia tuh merasa aman, merasa dihargai. Seperti seorang anak yang dia dididik secara otoriter oleh ayahnya, kemudian dia memperlakukan temannya itu galak gitu, untuk temannya ini supaya menghargai dia gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah formasi reaksi. Formasi reaksi ini berkaitan dengan respon yang berkebalikan yang diberikan oleh seorang individu, berkebalikan dari perasaannya. Misalkan dia sebenarnya sangat benci terhadap mantan suaminya, tapi dia malah berperilaku memuji-muji mantannya ketika di depan mantannya. Kemudian dia malah terlalu ramah ya, seperti itu. Kemudian pembatalan ini berkaitan dengan seperti penghapusan terhadap rasa bersalah gitu, seperti penebusan terhadap rasa bersalahnya. Jadi ketika seorang itu merasa bersalah karena telah memukul istrinya, dia kemudian love bombing tuh ke istrinya dengan membelikan bunga dan sebagainya. Lalu displacement ini mengarah kepada perilaku yang dia tidak mampu melakukan hal itu kepada suatu objek, kemudian dia melakukan hal tersebut kepada objek yang lebih aman atau yang lebih lemah gitu. Jadi seperti misalkan dia marah terhadap suaminya, tapi dia tidak mampu meluapkannya kepada suaminya, maka dia meluapkannya kepada anaknya. Lalu yang terakhir adalah regression. Regression ini kembalinya perilaku masa kecil gitu. Jadi dia merecall perilaku masa kecilnya ketika dia sedang depresi, ketika dia sedang memiliki permasalahan yang akut, kemudian dia menangis secara histeris begitu. Selanjutnya itu adalah defense mekanisme yang sebenarnya itu kalau untuk sementara itu tidak masalah ya, untuk sebagai upaya dari strategi. Ini adalah merupakan strategi ego, untuk strategi tidak sadar ego gitu ya, untuk mempertahankan diri dari kecemasan gitu. Ini kalau sementara sih oke-oke saja, tapi kalau itu dilakukan secara berulang atau kontinu, itu bisa menjadi gangguan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan kepribadian tahap psikoseksual. Ada oral, ada anal, palik, laten, dan genital. Nah, oral di sini dialami oleh anak 0 sampai 1 tahun. Ini adalah kepuasan oral ya, kepuasan mulut terutama. Nah,
individu yang gagal dalam fase ini biasanya kadang itu suka merokok, kemudian mungkin pemabuk, kemudian dia suka menggigit-gigit kuku, seperti itu. Kalau anal itu di usia 1-3 tahun, di usia 1-3 tahun ini anak lebih kepada perilaku toilet training ya, gitu. Toilet training. Nah, apabila perkembangan kepribadian pada masa anal ini misalkan dia terlalu strict, terlalu ketat, itu bisa menghasilkan pribadi yang dia kaku, kemudian dia tidak fleksibel begitu ya. Tapi apabila terlalu longgar bisa menjadi pribadi yang tidak teratur, menjadi pribadi yang sembrono atau ceroboh begitu. Kemudian tahap palik ini di usia 3-5 tahun ini untuk mengenal alat kelaminnya secara lebih intens ya. Jadi dia sayang sama orang tua yang beda jenis kelamin gitu ya, berusaha ingin memiliki seperti anak perempuan ingin memiliki ayahnya atau anak laki-laki ingin memiliki ibunya. Nah, apabila ada gangguan pada fase ini, biasanya anak bisa jadi narsistik gitu. Jadi narsistik, jadi NPD, atau sebaliknya malah tidak percaya diri. Kemudian dia juga bisa kehilangan jati diri, kehilangan orientasi seksualnya begitu. Ya, kehilangan masa orientasi seksualnya. Kemudian tahap laten ini terjadi pada usia 6-12 tahun, di mana anak lebih berkonsentrasi atau fokus terhadap perkembangan sosial, perkembangan intelektualnya, bagaimana mereka berinteraksi dan sebagainya. Nah, kalau gagal di tahap ini biasanya anak tuh kadang suka minder atau dia tidak bisa berinteraksi, ansosial ya, tidak bisa berinteraksi dengan baik, ada gangguan interaksi gitu di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah tahap genital, itu di 12 tahun ke atas. Ini apabila tidak ada permasalahan di tahap-tahap yang lalu-lalu, biasanya ini akan memunculkan pribadi yang stabil ya secara kepribadian. Tapi apabila ada permasalahan bisa menimbulkan manusia dewasa yang tidak dewasa secara emosional begitu. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang Freud dalam psikologi modern. Yang pertama adalah psikoterapi. Jadi psikoterapi ini adalah terapi yang dipergunakan dengan cara wawancara atau wawancara secara mendalam ya dengan klien gitu. Bisa dilakukan dengan analisa mimpi, kemudian dengan observasi yang secara mendalam itu untuk bagaimana terapis ini memunculkan trauma masa lalunya atau alam bawah sadarnya untuk dimunculkan ke permukaan gitu. Analisa mimpi itu juga masuk ke dalam itu merupakan ruang untuk masuk ke dalam alam bawah sadar ya. Kemudian psikopatologi ini berbicara mengenai bahwa gangguan mental yang dialami seseorang itu biasanya terjadi karena ada konflik antara 3 komponen kepribadian itu, antara id, ego, dan superego. Seperti itu. Jadi seperti permasalahan fobia, depresi dan sebagainya itu karena konflik 3 komponen kepribadian itu yang belum terselesaikan, yang tidak terselesaikan. Yang selanjutnya adalah psikosomatis. Psikosomatis ini berhubungan dengan bagaimana gejala fisik yang dialami oleh seseorang itu karena alasan-alasan emosional dari dalam dirinya. Misalkan ketika dia depresi, ketika dia sedang depresi berat, sedang burnout, dia mengalami MAH atau sampai GERD atau mual atau pusing gitu ya dan sebagainya. Yang terakhir adalah pengasuhan anak. Pengasuhan anak ini menurut Freud adalah tahapan yang paling krusial, tahapan yang fondasi yang paling dasar sekali untuk pembentukan kepribadian seorang anak. Apabila seorang anak ini diasuh dengan cara yang sehat, maka akan muncul kepribadian yang sehat. Demikian juga sebaliknya. Gitu. Nah, selanjutnya ke refleksi dan analisis. Bagian yang paling menarik menurut saya dari sini tuh tentang id, ego, dan superego ya. Kalau saya tarik di kehidupan nyata, ada sebuah fenomena ya mengenai
Bapak milenial ya. Jadi bapak milenial ini ternyata dia berkontribusi besar terhadap pengasuhan anak. Tahun 1982 itu pengasuhan anak, para bapak-bapak di tahun 1982 itu 43% mengaku tidak pernah mengganti popok anaknya. Nah, tapi bapak-bapak milenial ini kemudian setelah diriset ternyata sekarang hanya sekitar 3% saja ayah yang tidak terlibat dalam pengasuhan, ayah tidak pernah mengganti popok anaknya. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana super ego dan ego itu berinteraksi begitu ya. Jadi nya mengatakan kalau ayah atau laki-laki itu selamanya akan menjadi anak laki-laki. Man is always be a boy gitu kan. Nah, tapi bagaimana dia tuh maunya tuh bebas, maunya tidak terikat gitu ya, walaupun dalam pernikahan tapi maunya tetap bebas aja begitu. Nah, itu nya. Tapi satu sisi super ego terus memberikan nilai-nilai, norma-norma yang baik mengenai pengasuhan, pentingnya ayah hadir di dalam keluarga. Dan itu kemudian terinternalisasi dan ego di situ menjembatani antara dan super ego. Dan di sini berarti karena kasusnya penelitian tersebut 3%, hanya 3% saja ayah yang mengaku tidak pernah mengganti popok anaknya, maka di sini ego yang lebih kuat itu adalah lebih kepada super ego, di mana nilai dan norma-norma yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat itu menjadi keputusan untuk pengambilan keputusan ayah-ayah milenial ini ya untuk berkontribusi dalam pengasuhan anak begitu. Nah, kemudian yang paling saya ingin pelajari lebih lanjut dan saya agak penasaran itu adalah tentang analisa mimpi sih ya dari Freud ini, gimana sih caranya, sistemnya seperti apa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih pada Bapak Bintang atas kesempatannya sehingga saya bisa belajar lebih mendalam lagi nih tentang psikoanalisa dari Freud. Terima kasih. Selamat malam.